Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tes Kebugaran Jasmani, Mata Kuliah Tes dan Pengukuran Olahraga yang beranggota saya sendiri, Agung Tersno, dan teman saya, Oktopina Sapitri, dosen pengajar Pak Rizky Syatra, SPD, MPD. Baiklah, kami akan langsung saja dengan pembahasannya. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani yang dibacakan oleh Oktopina Sapitri. Dipersilakan. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kebugaran tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Hal ini hampir sama dengan pengertian kebugaran jasmani yang dikemukakan oleh Sudarmo, bahwa kebugaran jasmani adalah suatu keadaan sistem tubuh mampu menaikkan tugas harinya dengan baik dan efisien tanpa mengalami kelelahan. Yang berarti dan tubuh masih memiliki cadangan tenaga baik untuk mengatasi cadangan mendadak maupun yang darurat. Pengertian kebugaran jasmani menurut Profesor Sutarman adalah suatu aspek, yaitu aspek fisik dan kebugaran yang menyeluruh yang mempersanggupkan kepada seorang untuk menjalankan hidup dan produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap pembinaan fisik. Sedangkan Profesor Swetjatmo menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat tubuhnya dalam batas fisiologi. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih mempunyai konsep kebugaran jasmani. Dengan jasmani yang bugar, hidup menjadi semangat dan menyenangkan. Kebugaran jasmani tidak hanya mengembangkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatan sehari-hari. Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani, yaitu fisik berkenaan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Fungsi organ berkenaan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan pernapasan. Ketiga, respon otot. Tekanan dengan kelunturan, kekuatan, kecepatan, dan kelemahan berdasarkan konsep kebugaran jasmani tersebut. Maka kebugaran jasmani yang dibutuhkan untuk setiap orang yang berbeda tergantung dari sifat tantangan fisik yang dihadapinya. Contoh bekerja mengumpul barang-barang berat, maka ia harus memiliki kekuatan otot, aerobic power, daya tahan, dan sebagainya yang lebih baik daripada seorang pekerja motor. Dengan demikian, tingkat kebugaran jasmani yang mereka miliki dan mereka butuhkan sangat berbeda. Kerja fisik ataupun latihan dengan jangka pendek, misalnya kurang dari 5 menit, belum mutlak memerlukan pembakaran yang terus berlangsung mulai membakarkan oksigen. Dengan demikian, jantung, perbedaan darah, dan paru-paru alat pernapasan harus giat bekerja untuk menyalurkan oksigen ke bagian tubuh yang aktif bekerja. Jadi gerak kerja ataupun latihan yang cukup lama sebenarnya mendorong kerja jantung, peredaran darah, dan paru-paru sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan daya tubuh di tubuh, terutama jantung. Efek latihan itu antara lain: 1. Alat-alat pernapasan bertambah kuat sehingga memungkinkan aliran udara yang cepat ke dalam dan keluar paru-paru. 2. Kerja jantung bertambah kuat dan efisien untuk dapat memompakan lebih banyak darah yang mengandung oksigen pada tiap denyutan.
Perbedaan darah menjadi lancar sehingga unsur-unsur gizi makanan dapat dengan mudah disuplai ke seluruh jaringan tubuh. Tenaga, tonus, otot di seluruh tubuh meningkatkan sehingga menjadi lebih kuat. Selanjutnya, Agung. Berikut manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan seksual. Yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keenam, menambah kepintaran. Yang ketujuh, memberi banyak energi. Yang kedelapan, mengurangi LDR dan menaikkan HDR. Yang kesembilan, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Yang ke-10, menurunkan risiko kanker tertentu. Yang ke-11, melindungi dari osteoporosis. Yang 12, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. 13, meningkatkan mood. 14, membuat awet muda. Yang ke-15, membuat anak-anak selalu aktif. Berikut yang dibacakan oleh Oktopina Sapitri dipersilakan. Berikutnya komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam penggunaan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diarih dari latihan dengan beban berat badan, frekuensi sedikit. Kita dapat melihat kekuatan otot lengan dengan latihan angkat badan. Jika beban tersebut hanya dapat diangkat 8-12 kali saja, contohnya latihannya adalah sebagai berikut. Squat jump, melatih kekuatan otot tangkai dan otot perut. Push up, melatih kekuatan otot lengan. Sit up, melatih kekuatan otot perut. Daya tahan. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Latihan untuk melatih daya tahan adalah kebalikan dari latihan kekuatan. Daya tahan dapat dilatih dengan beban rendah atau kecil. Contoh latihan daya tahan. Lari 2,4 km, lari 12 menit, lari multi-stack. Angkat beban dengan berat yang ringan namun dengan repetisi dan set yang banyak. Lari naik turun bukit. Daya otot adalah kemampuan seorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya. Latihan dapat melatih daya ledak otot adalah latihan yang bersifat cepat atau berlangsung secara mungkin. Contoh latihannya verticam, melatih ledak otot tungkai, meloncat ke depan, melatih daya ledak otot tungkai, meloncat ke samping, melatih daya ledak otot tungkai, kecepatan. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan dalam hal lari mengaruh kepada kecepatan otot tungkai yang bekerja. Contoh larinya lari cepat 50 meter, lari cepat 100 meter, lari cepat 200 meter. Yang kelima, daya lentur. Daya lentur adalah efektivitas sesuaikan diri. 6, kelincahan. Yang ketujuh, koordinasi. Yang keempat, keseimbangan. Yang ke-9, ketetapan, reaksi, dan juga reaksi. Penutup, kesimpulan. Kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan daya kreasi serta daya tahan dari setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam pembangunan dan pertahanan bangsa dan negara.
Daya tahan jantung paru adalah kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan segera pulih asal dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.